seperti apa nanti untuk Alter Ego. Oke, udah terdengar suara dari masing-masing fans antara Alter James dan juga EVOS Flame, di mana mereka pun udah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana match yang ketiga di hari ini. Game yang pertama, EVOS Legend harus menghadapi Alter Ego Esports, dan suaranya bisa kalian dengar begitu meriahnya di EPL Arena. Wow, oke. Dan Haritnya tadi bakal main di Gold Lane. Harit Gold Lane untuk Nino. Bukan Lilia Gold Lane. Bukan Lilia Gold Lane, berarti Nino. Oke, kalau begitu ini dia Land of County game yang pertama. Oke, melihat ini dari Haritnya yang udah di-upgrade dengan Synchro Vision yang damage-nya makin besar lagi, berarti yang Om Bo bilang ini bisa tentu berpengaruh banget sama gameplay yang dimiliki oleh Harit itu sendiri. Dan di tengah Dave Coach bersama dengan Rex saling galak menggalak, siapa yang lebih galak dan bisa mengusir mundur. Terutama kayak penting banget dari kedua roamer ini memberikan dominasi mereka. Yap, dan Versik udah berhasil langsung mengamankan ke arah purple buff-nya. Area dari The Wanderer akan menjadi tujuan utamanya. REKT terus memberikan perlindungan. Little Wanderer berhasil diambil. Di area dari Gold Lane-nya juga udah ada pergerakan. Namun Dave Coach kali ini udah ada satu lagi hal yang dilakukan oleh Luminaire, dan itu on point first blood. Iya, first blood yang didapatkan oleh Luminaire, dan itu kayak dia udah bikin pergerakan dari Dave Coach akan lebih terhambat. Purify sudah digunakan dan terus menerus ketika EVOS Legend berotasi dengan aja Selena kemanapun pressure akan diberikan. Posisi harus selalu diperhatikan, tapi Rex maju ke arah depan dengan Tyrant Revenge. Tino memilih untuk mundur, Dave Coach juga berada di area top lane melakukan backup dengan sangat baik. Wah. Dengan adanya backupan yang cukup cepat hadir tadi dari tubuh Alter Ego Esports, berarti selamat sudah untuk Harit di area Gold Lane dan Luminaire di area mid. Dengan ada Quad Shadow maju ke bagian depan, ada Shadow Kill juga dari belakang, tapi Luminaire masih bisa selamat. Bahkan versi kali ini kembali hadir guna untuk memberikan bantuan, tapi ternyata Quad Shadow balik ke bagian belakang, kabur dari area tersebut. Yes. Dan bahkan dengan 3 Purify di sini merespek dengan keadaan Selena juga gak membantu terlalu banyak untuk Alter Ego Esports. Soal ada Selena, ada Kufra. Ini makanya 3 Purify ya wajib banget sih hukumnya jadi ya Bude. Iya. Banyak banget yang harus mereka hindari. Dan sekarang lihat aja EVOS Legends itu galak banget. Mereka mau gerak kemanapun, sedangkan Alter Ego mereka santai. Menahan semuanya di area top lane. Si Mei Umbrella dibuka, tapi dengan adanya EVOS Legends di area atas mereka ngedapetin 1 point kill. Ebisolero berhasil untuk dihindari, tapi Nino dalam masalah. Luminaire maju ke area depan, sama Force di pop up. Nino berusaha untuk bertahan di dalam turret, tapi super dive dari EVOS Legends menukarkan Luminaire untuk Nino. Wah, God Laner berhasil didapatkan, namun di area mid ada Kufra juga yang berhasil diamankan. Tapi Versiknya dalam keadaan yang kurang baik. Anti-match pun berusaha untuk melindungi ke arah Versik, di mana ada Turtle-nya yang sejauh ini dalam keadaan terbuka. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle yang pertama? Ini membalas terus terjadi sih Om. Ya, 1 untuk 1 yang terjadi juga, dan anti-match di sini. Dia berhasil untuk memenangin lane-nya di bawah, dan lihat bagaimana pergerakan dari Versik yang sangat mengganggu sekali untuk mengusir mundur Sally Boy. Waduh, itu Sally Boy darahnya coba lihat dari minimap. Setetes. Sedikit banget, untung Quad Shadow-nya tadi on point hingga membuat dia diselamat. Kalau tidak, Phantom Execution di bagian belakang itu ya tulang punggungnya geser lah itu ya. Dan gawatnya ini juga agak sulit untuk dilawan kontes karena Dave Coach baru aja ngedapetin level 4. Mereka berusaha untuk melakukan hal lain di area top lane, berusaha untuk mendapatkan Alter Gold Shield-nya, mencoba untuk digerogoti perlahan, tapi pasti Alter Ego mereka benar-benar gak mau untuk berperang di early, bahkan gak memperdulikan Turtle yang pertama. Waduh, anti-match, motongnya sampai ke situ ya. Oke. Yes, itu tempat yang sangat jauh sekali, dan itulah yang membuat dari United sendiri cukup unggul. Ketika dia berhasil untuk mendapatkan minion dengan cukup cepat, dia bisa rotate dengan cepat juga. Nah, dia bisa melakukan pergerakan terlebih dahulu. Dia bisa join dalam fight bersama rekan-rekannya terlebih dahulu. Tapi sekarang kita pindah lagi ke arah yang berbeda. Belum ada inisiasi yang terlalu barbar, yang terlalu besar. Namun untuk kalian pun jangan lupa untuk langsung mendapatkan Garuda Splash. Dimana kalau kalian memang udah beli ini, akan dapatkan 50% diskon untuk tiket di Cinemapolis. Asik. Dan siapa yang bakal dapetin poin kill karena udah ada rotasi di area atas. Nino kabur dengan belinya. Clover mencoba untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak bisa. Nino terlalu cepat, terlalu gesit untuk kabur dari gerebekan dari EVOS Legend. Surprise, ada Versik di area top lane. Bangsa karya di belakang, tadi sama Borg di pull up. Dan Phantom Execution ke area depan. Alter Ego Esports kehilangan 2 player di area top lane-nya. Wow, Versik
dalam keadaan yang begitu prima hingga membuat dia double kill langsung didapatkan. Tapi Abyssal Arrow-nya tepat berada di depan Udil. Untungnya tidak kena karena barusan dia udah menggunakan Black Shoes. Dan selamat dari sergapan Uranus yang digunakan oleh anti-match. Oh, ho, ho. Kena arrow. Oke. Buat si Sally Boy, oke itu dia tadi ada sedikit potongan ya yang berada di bottom lane. Tapi gold lane dari Alter Ego Esports ini mereka harus lebih berhati-hati lagi karena selalu diharas. Waduh, Zaman Pond udah dikeluarin tapi sepertinya Nino gak bakal bisa bertahan karena Tonrosnya connect, Phantom Executionnya connect, ada bantuan dari Kagura pula. Betul semuanya. Selesai sudah Om. Ya dan ini goldingnya menjadi bulan-bulanan bagi EVOS Legends. Mereka kontrol di sana sedangkan di bottom lane Uranusnya dari anti-match bebas untuk melakukan proxy terhadap minion-minion. Dan ini EVOS Legends di area atas berhasil untuk ngedapetin turret, membuka satu. Sementara dari Alter Ego kayak mereka mode bertahan, terus berusaha untuk melakukan farming. Agar tidak terdeteksi radar pemain agresif. Dan Sally Boy bertemu dengan Versik di area atas hanya saling senggol menyenggol. Nggak ada yang komit ke area satu sama lain. Iya, hanya senggol menyenggol, tidak ada yang senggol dong gitu, nggak ada ya Budi ya. Senggol dah. Numpang lewat doang tadi, numpang pancar aja tapi mendadak kali ini Sally Boy-nya berada langsung masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Versik. Shadow Kill udah dikeluarkan tapi Versiknya masih bisa selamat. Yap, kabur dengan pancar dan mengarah ke arah yang lain. Objektif gaming dari Alter Ego Esports juga mereka menyapu, menyisiri setiap lahan yang ingin mereka dapatkan. Karena dalam keadaan seperti ini, Alter Ego agak sedikit terhimpit. Mereka bergerak agak sedikit di area atas. Bisa Lero connect terhadap Nino, maju ke area depan. Zaman Force dibuka. Sendirian Luminerka di sana karena Rek datang terlalu terlambat. Dirkling yang dikeluarkan. Udil mendapatkan Luminer. Dan Alter Ego berhasil mendapatkan satu pick off di area atas. Tapi itu hanya satu pick off. Turretnya gagal untuk didapatkan. Waduh. Walaupun tadi RKT cukup terlambat tapi hadirnya hanya saja Luminar bisa nge-buying time. Namun pertempurannya anti-match. Seorang diri, bisakah dia selamat dari area tersebut? Tapi sepertinya berhasil, malahan Painya terkurung. Ada satu tentara di area bottom lane juga yang udah berhasil langsung dihancurkan. Dan Versiknya kembali hadir untuk kali ini. Phantom Execution ke bagian depan dan juga udah ada satu purple buff yang mendadak langsung dicolong. Dan juga satu poin ke terhadap Hayabusa. Tapi kali ini dengan adanya Pai, Pilek Dragon Form langsung aja mendarat di area tersebut. Shutdown pun dilakukan. Ada Versik yang berhasil didapatkan. Udi bersama dengan Pai berada di area tersebut. Ada Devcon juga yang berusaha untuk langsung melindungi. Abyssal Arrow-nya connect kali ini. Iya, EVOS Legends mereka betul-betul membuat Alter Ego kewalahan. Semua area, semua resource dihabisi oleh EVOS Legends. Mereka masuk ke area jungle-nya mencuri purple buff. Dan kali ini Versik menjadi taruhannya. Dia tumbang masuk ke area mereka. Kali pertama Versik tumbang. Ya, karena itu memang harus dilakukan juga ya untuk bisa menekan pergerakan dari Sally Boy. Dan dari item build-nya juga Versik sudah punya War Axe dan juga Hunter Strike. Sedangkan dari Sally Boy masih tertahan di War Axe. Belum punya item yang kedua yang bisa jadi mengarah ke Endless Battle. Ada jarak sekitar 1400-an juga dari sisi Neona. Hanya saja untuk Udil yang masih bisa selamat walaupun Black Shoes tadi dikeluarkan. Oke. Iron Red kena dua member dari Alter Ego. Dan langsung disusul dengan follow up damage-nya. Tonros di area belakang Phantom Execution menyusul ke area Pai. 1, 2, 3 member dari Alter Ego Esports hilang dari area mid lane. Inisiasi dengan Tyrant yang sangat manis. Counter inisiasi dari EVOS Legends membuat mereka terbuka jalannya untuk area turret di area mid lane-nya. Wow, Zaman Force ditabrak dengan Tyrant Revenge, digas dengan Tyrant Rage-nya, connect pula berbuah manis untuk EVOS Legends. Ya, dan juga dengan pemilihan terakhir ya Harit di sini. Di mana dia harus berhadapan dengan Kufra yang bisa menggagalkan Chrono Dash-nya. Masih ada Selina juga. Iya. Agak sulit sebenarnya untuk Nino. Aima itu apaan? Barusan Tyrant yang mau naik lagi bagi belakang tapi RKT gak ada follow up damage. Sayang banget Zaman Force udah langsung di pop up begitu aja. Painya belum landing kemana ke arah perginya karena untuk sekarang Uranus berhasil langsung didapatkan. Berhasil kali ini untuk EVOS Legends didorong mundur dengan 3 player yang langsung hilang dari EVOS Legends. Alter Ego mulai melakukan perlawanan yang sangat besar dan tamparan untuk EVOS Legends. 3 membernya hilang. Anti-match bahkan sekarang Zaman Force dibuka. Nino belum berhenti. Versik bertahan tapi ada Abyssal Arrow yang gak connect terhadap siapapun. Alter Ego mau melanjutkan ke arah depan. Karena dengan adanya Shadow Kill. Versik tumbang. Turret hilang. Alter Ego mulai melawan dan mulai lebih galak lagi. Oke. Mulai ada keadaan yang cukup berbalik. Abyssal Arrow-nya tadi langsung dilemparkan terkena ke area dari purple buff-nya.
REKT dan juga Uranus Ultimate berusaha perlahan tapi pasti kayaknya mereka akan maju sedikit demi sedikit ya. Guna untuk melihat nih apa yang terjadi di area depan ya Mawa. Yes, dan dengan begini bahwa situasinya langsung ke reset semuanya. Mereka bakal berada di zona netral dan Lord ini akan menjadi salah satu faktor juga untuk menentukan seberapa banyak turret yang bisa diamankan oleh EVOS ataupun Alter Ego Esports. Karena di belakang sana Nino ternyata sanggup untuk ngedodge apa yang dilemparkan oleh EVOS Legends. Ini nih untuk ke arah late gamenya Harit pun akan menjadi salah satu sosok yang berbahaya sekali nih. Harus bisa ditangkap ya. Harus bisa ditangkap, hanya saja dia juga membawa Purify. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat merepotkan sekali untuk berfokus terhadap Haritnya. Karena dev course-nya pun udah lalu lalang melintang di area dari Lordnya. REKT pun menjadi security di situ menjaga Lordnya agar tidak ada yang bisa langsung mendekat dari Alter Ego Esports. Ya, keduanya sadar ini Lord pertama, Lord yang patut untuk diperhitungkan juga. Tapi mapping dari EVOS Legends sangat terbuka. Bouncing ball dikeluarkan, Devos mencoba untuk kabur dan selamat dari pengejaran EVOS Legends. Setup di Lord yang sangat penting harus diperhatikan segala sisinya karena Alter Ego. Mereka bersiap dari area top lane-nya. Celiboy sudah mulai terlihat. Buka dengan Reconsider tapi Clover. Ini person connect, Celiboy nggak sanggup untuk kabur. Wah, itu di bagian belakang tapi Painya berusaha untuk bisa mendapatkan versi kakak ke Pai yang kali berhasil tidak. Karena Painya mendadak malah hilang tapi RKT di area yang berbeda mencoba untuk mendorong Devcons agar tetap berada di area tersebut sebelum teman-temannya datang dan juga udah ada game pause. Wow. Fight yang berkepanjangan terjadi juga dan berhasil dimenangkan oleh EVOS Legends. Wadidaw, itu kepisah sih ya Om ya tadi ya. Bener, tim fight yang terpisah di posisi yang berbeda juga tadi. Yang mengagetkan sebenarnya adalah Celiboy, dia kepick off sendirian tadi. Iya. Iya, dengan adanya Kaget Clover, damage kagetan. Dia kaget itu Om. Kagura yang udah punya Clover Destiny, Lightning, Holy Crystal. Iya. Wah, sakit. Kaget sih itu. Ya betul. Lo kayak dikejutin setrum itu. Wek. Brrrr. Masalahnya kayak kita ngeliat kan dari Celiboy itu lagi buka quad shadow Om. Ya. Lagi buka quad shadow, disamperin sama Kaguranya. Ber. Atau menebak kali. Nah, lu kesini kan? Nih, rasain gitu ya. Tapi sabar teman-teman, ada jeda masalah teknis dari Alter Ego Esports ya. Yang pastinya akan segera di fix juga problemnya apa agar kita tetap bisa melanjutkan pertandingan di game yang pertama ini di malam minggu ceria ini ya. Sangat ceria sekali. Iya, apalagi match up-nya seperti ini juga ya kan. Benar sekali. Pertandingan antara Alter Ego Esports versus EVOS Legends walaupun tadi siang sampai dengan sore agak sedikit hujan ya Om Wawa ya. Ada hujan di luar tapi basahnya di pipi ya, mungkin itulah yang dialami oleh banyak lelaki dan juga wanita di dunia ini gitu ya. Iya, apalagi di malam minggu khusus. Iya, sedih kadang. Oke, tapi berbicara soal match atau game yang pertama kita ini dari Alter Ego, mereka punya source skill yang minimalis banget Ya. untuk bisa menangkap Lancelot. Karena Circling Eagle dari Matilda ini bisa dihindari juga, Tonros ada di sana buat menghindar. Siapa lagi yang bisa nangkap? Udah gak ada lagi. Ya mungkin Petrify lah, tambahin Petrify deh, Petrify dari si Yuzong. Sisanya Hayabusa, Lilia, Harit. Ini cuma efek slow. Oke. Bukan sisi, bukan sesuatu yang bisa memberikan efek stun. Nah, ini yang membuat bagaimana dari EVOS, mereka sangat liar sekali. Mereka langsung masuk, mereka dapetin ganggu bahkan ya untuk purple buff dari Celiboy. Cuman sekalinya EVOS miss nih. Ya kita kan tahu. efek slow, Iya. Sekalinya EVOS miss, Alter Ego punya Pai yang menggunakan Yuzong. Black Dragon formnya udah pasti fix bakal ngacak-ngacak. Kalau memang Haritnya on position juga, Zaman Force yang memberikan efek slow lagi, ya udah. Chrono Dash, Synchro Vision ini akan menjadi alamat yang sangat fatal sekali untuk mereka. Wow. Ya, dan juga berdiri di atas dari Zaman Force plus Angry Gloom plus Ice Queen One. Adi. Waduh, itu udah hampir kayak gajalan. Slownya gimana itu ya? Slow banget deh. Kakinya digelendotin itu. Jadi Uranus. Lengket. Oke, dan sepertinya untuk gamenya udah bisa dilanjutkan kembali dan Lord kali ini sudah dicolek-colek, sudah dihajar habis dan sepertinya akan menjadi milik dari EVOS Legends. Iya, tanpa ada gangguan tanpa adanya kontes, Alter Ego mereka ngebiarin semua dari yang mereka miliki karena dari segi jumlah juga mereka udah terkuras. Sebelum adanya Lord mereka udah kehilangan 2 member, sedangkan EVOS Legends mereka sudah bersiap lagi nih untuk menggulung ke area mereka.
Ya, lihat dari item dari anti-mage sendiri ini bagaimana cara untuk menghentikan. Ada Domi Ice Oracle, Dreadnought Armor juga. Waduh. Ini Dreadnought Armor udah di standby-kan kayak begini, pastinya akan menambah lagi daya gedor yang dia akan dilakukan oleh anti-match di bagian depan. Dia aja udah jalan-jalan sendiri di depan. Memang iseng banget tuh, coba pamer memang. Darahku nggak kurang. Iya. Dia masuk ke inner turret kayak begitu. Ya ampun. Ya dia lagi nahan juga sih, apalagi Iya. Lord akan jalan di area bottom lane, top lane-nya akan push juga, sementara di area tengah hilang dengan cepat. Yap. Wow. Gak ada yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports selain daripada menunggu ya. Iya. Untuk Lordnya menabrak dulu agar mereka bisa bersihkan dengan cepat. Oke. Waduh. Sally Boy dalam bahaya, berusaha untuk kabur dengan ada Quad Shadow, tapi dengan tiadanya teman-teman milik Sally Boy, dia pun hilang karena mencoba untuk melawan split push. Desperate push yang dilakukan rupanya tidak bisa untuk mempertahankan, tapi di area bawah Lord sudah berhasil diatasi oleh Alter Ego Esports. Oke, Lordnya berhasil dihilangkan. Walaupun tadi sebelumnya ada Hayabusa yang berhasil diamankan dengan ada sekarang pergerakan Black Sus harus digunakan wajah. REKT masuk dengan ada satu Tyrant Revenge, tapi dibalaskan dengan Zaman Force juga. Ninoja berhasil langsung mengelak dengan ada satu Purify dan juga Zaman Force. Synchrovision ada lagi Chrono Dash yang dia miliki. Membombardir bagaimana apa yang dilakukan oleh EVOS Legends. Iya, kehilangan Rek, kehilangan Clover, nggak membuat mereka gentar. Mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor di area tengah. Devcoach berusaha untuk menghentikannya. Circling Kill dikeluarkan, tapi di area samping Nino berusaha untuk kabur. Dan mendapatkan satu poin kill tambahan dari Versik. Versik mengamuk. Siapa yang menyangka di saat diserang seperti itu, mungkin orang lain hanya akan kabur, tapi tidak untuk Versik. Menghajar balik dan 1 poin untuk dirinya. Bener, langsung dibalaskan juga dan bahkan mendapatkan kill point. Sedangkan anti-match ini benar-benar menjadi salah satu sandbag yang sangat kuat. Itemnya dia udah terlalu jadi dan belum ada item yang mumpuni dari Alter Ego Esports untuk bisa menumbangkan satu hero itu yaitu Uranus. Oke. Ini Uranusnya free banget sih. 0-1-4 itulah kayak dia dimilikin. Dari tadi emang berhasil untuk ngebait terus-terusan pemain dari Alter Ego Esports. Membombardir juga, mengacaukan pola pemikiran mereka, menghancurkan apapun yang dimiliki oleh mereka. Tapi real time lead probability by Samsung Galaxy A Series 66% untuk EVOS Legends. Wow, dengan komposisi seperti ini 16 poin kill, 3 sampai 4.000 network perbedaannya membuat mereka superior dan juga usaha press EVOS Legend yang nggak mereka kendorin dengan menjaga terus-menerus area jungle-nya, laning-nya juga, wave management nggak pernah mereka hiraukan. Sementara Alter Ego mereka berusaha untuk merusak komposisi yang EVOS Legend miliki dengan melakukan split, dengan mencoba untuk melakukan setup pula seperti di area jungle. Anti-match di area depan dia bisa menahan semuanya. Wah, sendirian loh. Wow, anti-match sendirian, tapi sekarang Pai-nya akankah dia landing untuk bisa mendapatkan langsung arah beberapa play yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends karena di bagian belakang. Ninoja gagal untuk mendapatkan karena siapapun, di mana Zaman Model langsung dia keluarkan. Devcoach berusaha untuk kabur dari tersebut dengan satu guiding win yang dimiliki. Udilnya langsung dikejar oleh KT tapi masih gagal untuk didapatkan. Pai-nya berusaha untuk balik, hanya saja anti-match dengan robot sekuat itu masih bisa bertahan dan juga Pai-nya masih memiliki regen SP yang sangat-sangat tinggi. Tapi di belakang sana ada Sally Boy dikejar 3 member seorang diri tanpa adanya bala bantuan. Dia pun harus hilang, tapi Lord akan masuk ke dalam base milik tim Alter Ego Esports. Hanya bertiga saja harus mencoba untuk melawan defense, tapi Ragnar juga ada depan. Bouncing ball dikeluarkan, anti-match juga menahan semuanya. Alter Ego berusaha untuk melawan defense dan Lord sesaat lagi akan dihilangkan, tapi tidak dengan para minion. Rag menuju ke area atasnya, Pai dalam bahaya. Blast dengan Pom tak akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan di sisi lain tersebut Devcoach dan juga Udil berduaan aja melawan defense, dan EVOS Legend memenangkan game yang pertama. Wow, game yang pertama menjadi milik dari EVOS Legend. Begitu optimalnya permainan dari Anti-Match, begitu optimalnya pemain dari Luminaire, begitu optimalnya REKT, lalu Clover dan juga Versik. Lancelot yang sangat-sangat gila sih kalau gue ngelihat mobilitasnya. Gak ada yang bisa menghentikan Lancelot dari Versik tadi. Balik lagi sama seperti yang kita bilang tadi, siapa yang bisa